Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Muluk Alfian SPDI MH selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya Yeni Sulistiawati, NPM 1911040515 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas 3E. Adanya saya di sini guna untuk mempresentasikan tentang materi konsep filosofis Islam tentang kepribadian Muslim. Dapat diketahui, kepribadian Muslim itu terdiri dari dua kata, kepribadian dan Muslim, di mana kepribadian berasal dari bahasa Arab yang dari kata al-syakhsiyah yang artinya kepribadian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian itu diartikan dengan sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang melakukannya dengan dan membedakannya dengan orang atau siapapun. Nah, jadi kepribadian itu sangatlah penting untuk dimiliki setiap individu. Ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Marimba, kepribadian itu meliputi kualitas keseluruhan dari seseorang. Nah, kualitas itu akan tampak dari dia cara-cara berbuat, cara berpikirnya, berpendapat, bersikap, menyalurkan minat, filsafat hidup, serta kepercayaannya. Lalu ada menurut Abu Ahmadi Nur Unbiyati, beliau berpendapat bahwasannya kepribadian Muslim itu sebagai kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai yang ada di Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Islam. Lalu yang ketiga ada Muhammad Atiyah Al-Abrashi, di mana beliau berpendapat bahwasanya kepribadian Muslim itu merupakan kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya, yakni baik tingkah laku luarnya, dalamnya, maupun filsafat hidupnya dan kepercayaannya menunjukkan pengabdian kepada Tuhan. Lalu menurut Syekh Muhammad Jamaluddin Mahfuz, seseorang bisa dikatakan sebagai kepribadian Muslim bahwasannya jika seseorang tersebut memenuhi 3 karakteristik. Yang pertama yaitu menyerahkan diri kepada Allah. Maksudnya di sini membentuk pribadi yang Islami, harus atas dasar dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua itu dia kebebasan dan kemuliaan manusianya. Jadi pribadi seorang muslim harus melepaskan diri dari pengabdian selain Allah, sehingga benar-benar bisa terbebas dari kegelisahan, ketakutan, dan perasaan apa saja yang dapat memperlemah dan melecehkan suatu keimanan manusia. Lalu yang terakhir yaitu membebaskan pribadi muslim dari faktor-faktor ketakutan. Jadi dia itu mengatasi rasa takut dengan melakukan pendekatan aspek akidah atau tauhid. Nah, jadi di sini itu ditanamkan suatu akidah untuk setiap hati muslim, dan dia itu bahwasanya yang menguasai segenap kekuasaan hanyalah Allah. Jadi orang tersebut dipercayai, dituturkan kepadanya bahwasanya semua di alam ini itu yang memiliki hanya Allah. Jadi kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu selanjutnya kita beralih kepada aspek-aspek kepribadian muslim. Pada garis besarnya, aspek-aspek kepribadian muslim ini tergolong dalam 3 hal. Yang pertama yaitu aspek-aspek kejasmanian, di mana meliputi tingkah laku luar yang mudah nampak, yang mudah terlihat dari luar dan orang itu mengetahui karakteristik kita. Nah, misalnya dari cara dia berkata, cara dia berbuat, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, dari aspek-aspek kejiwaan, yaitu meliputi aspek yang tidak segera dapat terlihat, jadi dia sulit terdeteksi kepribadiannya. Nah, kepribadian ini dapat terlihat secara perlahan, misalnya dia dengan cara berpikirnya, dengan cara sikapnya, dan minatnya. Lalu yang ketiga yaitu aspek-aspek kerohanian yang luhur.
di mana aspek ini meliputi aspek-aspek kejiwaan yang lebih abstrak, yaitu filsafat hidup. Kepercayaan meliputi sistem nilai yang telah meresap dalam kepribadian dan menjadi ciri bagi kualitas individu. Lalu adapun proses pembentukan kepribadian, jadi ada tahapan yang dilakukan untuk membentuk suatu kepribadian muslim. Itu ada tahapannya. Yang pertama adalah tahapan tazkiyah al-nafs, di mana proses ini merupakan proses penyucian diri dari hati manusia, dari segala kotoran, penyakit, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, ilmu atau pendidikan dapat tertransfer dengan mudah ke dalam diri kita, sehingga tidak ada keganjalan ataupun apapun yang dapat menyulitkan ilmu masuk ke dalam diri kita. Lalu yang kedua, ada proses pembiasaan. Proses pembiasaan ini dilakukan untuk melatih keterampilan aspek-aspek dari jasmani kita yang berkaitan dengan kepribadian itu sendiri. Misalnya kayak seperti berbuat, berbicara. Kita tidak mengucapkan sesuatu yang kotor, berbicara dengan santun, dan tidak pernah menyakitkan hati orang lain dengan ucapan kita sendiri. Lalu yang ketiga, itu ada pembentukan kerohanian yang luhur. Jadi ini dilakukan dengan menggunakan tenaga budi dan tenaga kejiwaan. Nah, sebagai tambahan, dengan kerohanian yang luhur akan dihasilkan kesadaran dan pengertian yang mendalam. Nah, dengan ini segala yang ada dalam pikiran seseorang yang dipilih diputuskannya serta yang dilakukannya adalah berdasarkan keinginan sendiri dan dilakukan dengan penuh rasa dan tanggung jawab. Nah, jadi ketiga tahapan pembentukan kepribadian muslim. Adapun karakteristik muslim itu sendiri. Karakteristik kepribadian muslim yaitu ada 3. Yang pertama, muslim sejati adalah mereka yang selalu bicara baik, menghindari perkataan kotor, dan menghindari perkataan yang dapat menyakiti hati orang lain. Lalu yang kedua, muslim sejati adalah mengajak ke jalan Allah. Jadi dia selalu mengajak orang-orang di sekitarnya kepada kebaikan, untuk menuju jalan Allah yang lurus. Lalu yang ketiga, selain menjaga lisan dan mengajak ke jalan Allah, muslim sejati juga selalu berperilaku amalan solihah atau amalan solih. Nah, jadi ia selalu beramal solih dimanapun. Dia tidak pernah menentang ajaran-ajaran agama Islam. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai konsep filosofis tentang kepribadian muslim. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kata-kata saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.